Selamat pagi anak-anakku yang cantik dan juga anak-anakku yang ganteng dan gagah. Sugeng enjang buat kakung, uti, om, tante. Salam sehat, salam bahagia. Wah, Bu Eli, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online ya, Bu Eli ya. Sukacita ya, Bu Ya, Liana. betul sekali, anak-anak tentu sukacita. Iya. Dan untuk menambah sukacita gimana kalau kita ajak anak-anak untuk memuji Tuhan? Pastinya mereka mau dong, Iya. pasti mereka semangat. Dan untuk biar lebih semangat lagi, mari anak-anak kita memuji nama Tuhan dengan berdiri. Ya, oke. Oke, siap ya? Mari. Anak sekolah minggu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di bumi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Oke anak-anak, silahkan duduk dulu. Iya. Awali ibadah kita hari ini, yuk kita sekarang mau berdoa dulu. Dan doa pembukaan hari ini akan dibawakan Bu Eli. Oke anak-anak, biar acaranya lancar dari awal sampai akhir ya, kita mau buka dalam doa. Silahkan anak-anak ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati indahnya pagi, kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami semuanya untuk dapat bertemu walaupun kami berjarak. Tuhan Yesus, kami akan beribadah pada pagi hari ini Tuhan, dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke anak-anak, yuk sekarang mau menyanyikan lagu. Di mana ya? Aduh. Yuk anak-anak yuk. Aduh, di mana ya? Stop. Kok sudah dimulai? Bu Eli kok ditinggal? Udah tak panggil.
Kapan panggilnya Bu Eli nggak dengar? Bu Eli, tadi Bu Liana panggil, Mas Dimas panggil, tapi Bu Elinya nggak dengar. Pasti bohong, pasti aku dibohongin, pasti aku nggak diajak untuk nyanyi bareng-bareng. Apa karena suaranya Bu Eli itu hanya pas-pasan? Bu Eli nggak punya bakat di bidang nyanyi, bidang musik, terus Bu Eli nggak diajak, Bu Eli ditinggal. Oke, kalau seperti itu. Nggak gitu Bu Eli. Ya tadi kayaknya Bu Eli juga nggak fokus kak, kayak bingung gitu loh. Dari tadi cari-cari apa gitu. Bu Eli kan lagi cari catatan. Lah terus? Tapi Bu Eli belum temu, makanya Bu Eli cari-cari dulu. Terus tiba-tiba Pak Wawan, Mas Dimas sama Bu Liana sudah tinggal Bu Eli untuk puji nama Tuhan. Bu Eli nggak diajak. Siapa yang nggak marah? Nih Bu Eli, tadi kan Bu Liana udah ngajak anak-anak nyanyi nih. Tapi Bu Eli itu asik di situ, buka-buka buku itu ada apa lo maksudnya lo? Kan tadi Bu Liana ngajak, iya. Mas Dimas sudah panggil. Seperti itu kejadiannya. Nih, Bu Eli itu lagi cari catatan puisi, ya. Masa yang namanya memuji Tuhan kok isinya cuma nyanyi, main musik? Yang Bu Eli nggak begitu menguasai suaranya, Bu Eli cuma pas-pasan aja. Bu Eli kan punya talenta untuk baca puisi. Tiba-tiba sudah ditinggal, sudah nyanyi sendiri. Bu Eli belum nemukan catatannya Bu Eli. Ya tadi kalau misalnya Bu Eli bilang mau baca puisi kan kita bisa ini ya, bisa tunggu dan siap-siap untuk mendengarkan gitu loh Bu Eli. Ya maksudnya Bu Eli kan mau bikin kejutan buat anak-anak di rumah juga, teman-teman di sini. Caranya nggak kayak gitu, bilang dulu ya kalau mau nyanyi. Nah terus sekarang gimana maunya Bu Eli? Nih Bu Eli itu mau baca puisi tadinya Bu Liana, tapi catatannya nggak ketemu. Lah tapi Gitu. jadi baca nggak? Jadi baca nggak? Maksudnya tetap mau menampilkan talenta Bu Eli enggak? Ya iya, Bu Eli sudah berencana bikin sesuatu yang tidak biasa begitu. Biasanya kan cuma nyanyi-nyanyi, main alat musik. Bu Eli pengen baca puisi. Kalau sekarang catatannya nggak ketemu, ya Bu Eli pengen deklamasi aja. Sudah kalau begitu, sekarang kita kasih kesempatan Bu Eli nih ya, untuk membacakan deklamasinya. Ya, udah Bu Eli monggo, setuju. Monggo ya? Bu Eli kalau mau Benar, deklamasi. diperbolehkan, nggak cuma Ya, nyanyi-nyanyi silakan, aja. Bolehkan, monggo. Nih, anak-anak, tadinya nih ya, Bu Eli mau baca puisi, tapi ternyata catatannya itu nggak ketemu. Perasaan Bu Eli sudah Bu Eli taruh di dalam Alkitab, tapi ternyata nggak ketemu. Berarti sekarang Bu Eli deklamasi aja ya. Nanti anak-anak dengarkan tuh, di dalam puisi itu ya, Lagi, Pak. ada sesuatu yang indah. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai hidup kita. Apalagi? Udah, Bu, sudah Bu. Kita udah duduk nih, Bu Liana udah duduk mau dengerin Bu Eli, katanya mau deklamasi. Dengarkan ya anak-anak. Jejak kaki. Suatu hari seorang pernah bermimpi. Dia bermimpi berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang pantai. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ada dua pasang jejak kaki. Satu pasang jejak kakinya, dan satu pasang lagi jejak kaki Tuhan. Dia sangat merasakan hidupnya begitu bahagia
hidupnya begitu damai. Karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Nah, itu puisinya. Bagus banget Bu Eli, bagus banget. Nih ya, pada ngejek, ngeledek atau muji. Soalnya tadi Bu Eli lihat bisik-bisik, ada kerjasama apa lagi. Tadi Bu Eli sudah ditinggal nyanyi, sekarang tadi Bu Eli lihat bisik-bisik, Bu Eli juga nggak diajak. Apa sih ini? Apa sih? Bu Eli marah-marah Iya. Kemudian Ada apa sih ini? lah Bu Eli sadar enggak tadi waktu baca deklamasi kan Mas Dimas ngiringin pakai gitar. Jadinya ada tambah apa sih? bagus loh Bu Eli. Itu loh Bu. Apa? Bu Eli marah-marah terus dari tadi. Nih, mereka. Apalagi Bu Eli, padahal tadi Bu Dian dengar dari sana kayaknya ada yang baca puisi atau deklamasi bagus banget Bu, loh kan? ya. Oh. Tapi itu Mas Dimas, Pak Wawan sama Bu Liana, mereka nyanyi-nyanyi sendiri, Bu Eli nggak diajak. Mungkin karena dianggap suaranya Bu Eli itu cuma pas-pasan, makanya Bu Eli nggak diajak nyanyi-nyanyi. Terus Bu Eli maunya gimana? Ya tadi kan Bu Eli kan pinginnya kasih surprise, kasih kejutan buat mereka dan juga anak-anak di rumah. Tapi terus ditinggal nyanyi-nyanyi, ya Bu Eli marah. Maksudnya Kemudian gimana? kita tuh Bu Liana, Pak Wawan sama Ya. Mas Dimas tuh sudah ngajak Bu Eli. Mana? Itu marah. Ini Bu Eli maksudnya Bu Eli mau memberikan pujian, memuji nama Tuhan dalam bentuk lain gitu. Iya, maksudnya memuji nama Tuhan, nggak melulu nyanyi, nggak melulu apa main alat musik, tapi Bu Eli maunya tuh baca puisi. Cuma tadi Bu Eli kan cari-cari catatan nggak ketemu-ketemu. Nah, hari ini nih pas nih, kita mau belajar tentang memuji nama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama, mau ya Bu Liana, Bu Eli, Mau. Pak Wawan, Mas Dimas, kita mau sama-sama belajar aja ya. Kita baca lewat kitab suci aja ya. Kita lewat Emang Alkitab. ada di situ, Bu Dian? Ada dong. Di kitab suci banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Yuk kita sebelum mulai kita mau mempersiapkan diri aja dulu yuk. Ajak anak-anak dulu, kita mempersiapkan diri dulu. Monggo, diajak anak-anaknya dulu tuh di depan udah pada siap dulu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Ya. Sudah, silahkan Bu Liana, Bu Eli duduk dan siapkan Alkitabnya. Begitu juga dengan anak-anak yang di rumah, kita siapkan Alkitab kita. Yuk sama-sama kita mau buka dan baca kitab Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 23 sampai
32. Bu Eli ulang ya anak-anak. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Ya. Bu Dian minta tolong nanti ya Bu Eli, Bu Liana, masing-masing bacakan 2 ayat nanti sisanya biar Bu Dian yang bacakan. Oh, iya, Mulai Bu. dari Bu Eli, monggo. Saya dulu ya. Nggih. Oke. Siap ya anak-anak, kita mulai dari ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Dan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak ya, yang sudah kita baca. Nah, anak-anak, firman yang kita baca pada hari ini diambil dari Mazmur. Kitab Mazmur ini ya ditulis oleh Daud. Siapa itu Daud? Bu Eli, siapa itu Daud, Bu Eli? Kalau Daud itu raja Israel yang kedua. Dia menggantikan Raja Saul. Betul, ya. Bu Liana? Daud itu penggembala, badannya kecil, tapi dia berhasil mengalahkan Goliat yang badannya besar. Iya. Pak Wawan ada tambahan? Itu seorang yang suka bawa ketapel kalau kemana-mana. Iya. Ya mungkin kemudian tambahkan ya, Daud itu seorang raja yang dia dulunya pernah mengalahkan raksasa dari negeri Filistin menggunakan ketapel. Ya, kita tahu Daud itu badannya kecil tapi dia juga mempunyai paras yang ganteng kalau zaman sekarang ya. Meskipun kecil tapi dia gagah berani dan nah, Daud ini sangat gemar menceritakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu bersyukur kalau Tuhan itu selalu ada menolong dia dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Baik itu dia sedang sakit, baik itu dia sedang dikejar-kejar musuh, baik itu dia sedang senang atau dalam situasi apapun, Daud itu senang memuji nama Tuhan. Nah, salah satunya yang menghasilkan kitab Mazmur ini. Ya, karena dia tahu Tuhan akan menolong. Nah, Daud ini kenapa suka menceritakan perbuatan memuji-muji nama Tuhan? Karena dia apa? Dia tahu ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan baginya. Makanya dia akan menceritakan, akan memuji nama Tuhan ini untuk semua orang
ya. Dia nggak akan takut, dia nggak akan merasa sedih karena Tuhan selalu ada di sampingnya. Seperti tadi ya, iya bersyukur. Nah, seperti tadi yang di puisinya Bu Eli tadi ya, Tuhan ada 2 jejak kaki, yang ternyata satu itu adalah jejak kaki Tuhan, yang satu jejak kaki kita. Iya, yang satu pasang punyanya jejak kakinya Tuh, Tuhan, ya. satu pasang jejak kaki si pemimpi tadi. Nah, itu seperti Daud ini merasakan seperti, nah karena itu Daud ingin meluapkan rasa syukurnya itu melalui pujian. Ada berbagai cara Daud itu mengungkapkannya, tidak hanya dengan nyanyian. Iya. Daud juga membuat puisi. Ya. Selain itu juga Daud gemar menari. Oh, Ya, juga, Bu. ada lagunya ya, Daud yang Suka menari. menari itu ada lagunya. Dia suka menari sambil membawa alat musik. Alat musik kecapi namanya ya. Dia suka memainkannya. Nah, tuh. Jadi sama seperti Daud, kita pun juga seperti itu. Kita harus selalu memuji nama Tuhan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap suasana, dalam setiap saat. Kita banyak loh ditolong Tuhan. Sampai saat ini pun kita masih ditolong Tuhan. Diberi, iya, diberi kesehatan. Di masa-masa seperti ini, walaupun di rumah kita masih dipelihara Tuhan, masih bisa makan, masih bisa minum, ya, Iya, iya. masih bisa berpakaian, walaupun tidak bisa kemana-mana, toh tetap Tuhan menyertai kita. betul. Nah, itu salah satunya. Kita juga harus selalu memuji nama Tuhan. Kita bisa menari, kita bisa berpuisi seperti Bu Eli. Eli tadi, bisa juga main musik, ya. Kita bisa melakukan itu semua. Tapi yang jauh lebih baik lagi, kalau misalnya Bu, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari, aku nggak bisa baca puisi, gimana Bu? Aku mau memuji nama Tuhan, apa aku harus nyanyi-nyanyi terus? Lah kalau seperti kata Merinder tadi ya, Bu Eli bilang, mungkin suaraku jelek makanya aku nggak dia merasa suaranya jelek, nggak bisa menyanyi, dia terus nggak mau nyanyi. Enggak. Yang paling utama adalah bagaimana kita memuji nama Tuhan. Yang penting itu adalah bisa kita gunakan mengucapkan hal-hal yang baik. Oh iya. Jangan cuma senengane mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya gimana? Ketika ada temennya, nih yang kalau di sekolahan nih biasanya sering terjadi nih. Dulu ya, Bu, Iya ketika dulu. masih tatap muka ya. Kesenggol temennya, lari-lari kesenggol temennya, marah. Padahal nggak sengaja ya. Padahal nggak sengaja, atau kejorok temennya jatuh, marah. Dia terus marah-marah. Biasanya marah-marah itu apa yang dia lakukan? Kata-katanya itu saru, Bu. Nah. Kata-katanya itu bukan kata-kata yang memberkati orang. Tuh, biasanya ya terus kebun binatang ya Bu ya, keluar semua ya. Nah, itu tidak boleh. Itu sama saja kita tidak memuji nama Tuhan. Anak Tuhan, karena kita ini semua anak Tuhan ya. Terutama anak-anak GKJ Cilacap itu kalau Bu Dian lihat sih kayak nggak ada yang seperti itu, Bu Eli, Bu Nggak ada, Liana, semua mereka baik baik-baik kok. semua ya. Itu selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Ya. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, mengucapkan salah ya. tolong, ya, mengucapkan salam. Itu mereka selalu lakukan itu. Kemudian sering lihat, selamat pagi, ya kan, terima kasih, maaf itu. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Memuji nama Tuhan dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi nggak usah lagi berantem melakukan apa yang merasa aku paling benar. Tidak. Karena memuji nama Tuhan adalah bersyukur karena Tuhan sudah memberikan pertolongan bagi kita. Ya kan? Sing bisa nyanyi yo nyanyi saja, nggak apa-apa. Yang bisa menari ya menari. Yang bisa main musik lebih bagus lagi. Ada yang baca puisi, ada yang main musik, ada lagi yang menari. Itu jauh lebih Ian. bagus lagi.
Tadi ya, emang sih Bu Eli rasakan waktu baca puisi di sini, musiknya main tambah bagus sih. Iya, jadi tambah Ya. tambah lebih. Iya. Kita lebih senang dengernya, jadi indah sekali gitu kan. Kayak kita kalau pas Natalan dulu kan sering ya, ada yang menari, ada yang main musik, bahkan ada yang drama. Iya, Drama itu juga salah satu bentuk memuji nama Tuhan. Ya, itulah anak-anak. Yuk mulai dari sekarang kita lakukan memuji nama Tuhan dengan cara yang sederhana dulu, yaitu mengucapkan hal-hal yang baik dan juga berperilaku yang baik. Jangan apa-apa marah ya. Apalagi nih tadi Bu Dian lihat ya, Bu Eli sudah marah-marah ketika memuji nama Tuhan, disuruh nyanyi, katut, perasaannya ikut marah, akhirnya sambil nyanyi itu kan tidak bagus. Tapi cuma sebentar. Iya, besok lagi anak-anak tidak boleh ikut-ikutan seperti itu ya. Kalau memuji nama Tuhan, sukacita, karena itu tadi kita rasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lagunya judulnya Sungai Sukacitaku tapi nyanyinya karo lemes-lemes, nggak semangat ya. Mungkin tadi belum sarapan atau apa, nggak tahu, tapi ya tetap harus semangat ya kan. Nah, kayak anak-anak ya, mulai saat ini kita tahu bagaimana cara kita memuji Tuhan yang paling utama. Lakukan perbuatan yang sesuai dengan Tuhan inginkan, karena tadi memuji Tuhan adalah rasa syukur kita. Bukan begitu Bu Eli, Bu Liana? Biar anak-anak tahu, sekarang sudah paham. Bu Liana dan Bu Eli semakin tahu kan ya. Nah itu juga anak-anak juga sekarang paham. Yo, mari itu lihat anak-anak juga sudah mengerti. Nah sekarang saya serahkan lagi kepada Bu Eli, kepada Bu Liana. Saya tak di sini, tapi Pak Wawan tolong ini taruh di belakang. Saya juga ingin ikut memuji nama Tuhan nanti lewat nyanyian. Terima kasih Pak Wawan. Saya tak duduk dulu ya. Mas Dimas, Pak Wawan, terima kasih ya tadi waktu Bu Eli baca deklamasi tadi sudah diiringi pakai musik, jadinya lebih bagus. Ya, maaf ya Bu Liana, tadi ya, marah-marah, maaf semua. Maaf ya anak-anak, tadi Bu Eli marah-marah ya, tapi sekarang sudah enggak lagi. Nah pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Kita harus tetap memuji nama Tuhan dengan apa yang kita bisa, dengan menyanyi, dengan main musik, ada juga yang menari, atau mungkin juga ada yang puisi seperti yang Bu Eli lakukan tadi. Nah itulah ya bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena hidup kita sudah disertai oleh Tuhan. Indah ya Bu Liana, betul sekali Bu Eli. Hari ini. Terima kasih ya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Ya Bu Eli, benar sekali ya, kita harus selalu mengucap syukur ya dalam segala hal. Dan ya yang lebih penting juga nih di hari ini kita juga ada mau merayakan ulang tahun beberapa teman kita loh dan beberapa guru sekolah minggu. Mereka bertambah umurnya nih Bu Eli. Iya, ini kan minggu terakhir di bulan ini ya. Biasanya kita ini ya merayakan ulang tahun teman-teman kita dan juga guru sekolah minggu ya yang ulang tahun bulan Februari ini ya Bu ya. Nah, siapa saja mereka? Ayo kita lihat. Silakan. Ya, ucapan syukur bisa dengan berbagai cara ya Bu Eli ya. Mungkin kita juga sekarang akan mengumpulkan persembahan Bu Eli sebagai ucapan syukur kita karena sudah disertai dalam setiap langkah kita hari demi hari ya Bu Eli. Iya. Dan anak-anak, ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan masih sama seperti waktu-waktu yang lalu. Anak-anak simpan dulu di rumah. Boleh anak-anak masukkan ke dalam amplop atau juga bisa masukkan ke dalam
celengan. Nah, nanti Bu Liana kalau sudah ada pengumuman sekolah minggu tatap muka, anak-anak boleh membawa persembahannya ke gereja, kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu guru sekolah minggu. Iya. Jadi nanti persembahan anak-anak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan anak-anak di sekolah minggu ya. Oke. Oke. Untuk Mengiringi pengumpulan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan. ya. Ya. Dengan lagu Aku bawa dan berikan. Yuk kita bangkit berdiri, bukan juga ikut berdiri. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung acara nih. Kita sudah kumpulkan persembahan. Nah, persembahan itu ya, ucapan syukur kita itu akan kita haturkan kepada Tuhan melalui doa. Dan nanti doa akan dipimpin oleh Bu Liana ya, Bu Liana Ya. ya. Terus nanti setelah kita berdoa, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta Krisma Okta Wulandari. Ya, silahkan anak-anak ambil posisi berdoa yang benar. Bu Eli, Bu Liana, Ya. saya boleh duduk enggak? Oh, silakan Bu Dian. Oh iya, anak-anak boleh duduk enggak itu tadi? Tidak apa-apa. Silahkan Oh, anak-anak. iya, terima dulu, kasih. ya. Mari Bu Liana. Ya, terima kasih Bu Eli. Mari anak-anak kita mau berdoa, siapkan hati, tangan dilipat, matanya Diana pimpin. Mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami terima. Kiranya Tuhan mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang suka memuji-muji Engkau ya Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tindakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terkhusus berdoa untuk anak-anak yang mulai besok hari Senin akan melaksanakan tes PTS di semester 2 ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan berkat kesehatan kepada mereka Tuhan. Siapkan diri dengan baik. Tuhan berikan roh kecerdasan, roh kepandaian, kepintaran sehingga anak-anak boleh mengerjakan setiap soal-soal dengan benar dan anak-anak juga boleh mendapatkan yang memuaskan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terkhusus berdoa untuk anak-anak yang di bulan tahun ya Tuhan, mengucap di tahun-tahun ke depan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami protokol Tuhan juga mengizinkan pandemi ini boleh berakhir. Kami rindu dari
bumi kami Indonesia dan kami Cilacap Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga mengumpulkan persembahan ya Tuhan dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh untuk memperluas pelayanan di gerejamu ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami mau serahkan seluruh aktivitas kami untuk sepanjang hari ini tetap ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak kita berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta Krisma Oktawulandari. Anak-anak semuanya, ibadah anak online pada pagi hari ini sudah berakhir. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kami semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Bu Eli, Ya Bu Liana. kita sudah hampir selesai nih. Ya. Gak usah sedih ya, karena minggu depan kita akan ketemu lagi ya dengan guru-guru yang lain. Dan kita akan selalu mengingatkan anak-anak nih Bu Eli. Apa itu? Tentang protokol kesehatan. Oh iya, ya sebentar. penting. Jangan lupa ya protokol kesehatan tadi, walaupun ini vaksin sudah ada nih Bu Eli, Bu Liana, tapi kita juga masih harus menjalankan itu tadi. Sekarang Berapa tadi ya? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan Ya. berapa ya sekarang? Tidak cuma 3 apa ya kalau nggak salah ya? Bu Eli ya. Bukan, sekarang sudah 5, sudah tambah 5. 2 lagi. Nah, iya, 5M ya Bu Eli Iya, ya. 5M. 5M nih anak-anak nih. Iya. Terus M yang pertama itu apa ya? Nah, nih M yang pertama nih anak-anak, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Ya. Dan M yang kedua nih, anak-anak harus tetap menjaga jarak. Nah, M yang ketiga, memakai masker. Memakai masker ini juga tidak boleh sembarangan. Oh, ada harus caranya ya, Bu? benar-benar yang maskernya tuh nutup hidung dan mulut kita, jangan separuh-separuh. Kan ada tuh yang kadang anak-anak makainya cuma sampai di sini tok, Di bawah hidungnya hidung. di bawah hidung. Itu enggak boleh. Itu sama saja kita tidak memakai masker dengan baik dan benar. Terus selanjutnya M yang keempat, apa ini? M yang keempat itu apa? Mengurangi kerumunan, Menghindari menghindari Iya, kerumunan. Jadi iya. enggak boleh kumpul-kumpul dulu. Iya. Aduh. Terus satu lagi. Ada satu lagi nih ya, Iya. yang M kelima Iya. nih, mengurangi Oh iya. Jadi nggak boleh boleh pergi-pergi main-main, dulu Nggak boleh ya. kemana-mana, di rumah saja. tetap tinggal di rumah. Betul, Iya. Tetap sabar ya Bu. Iya, sabar. Walaupun vaksin sudah ada, tapi masih tetap harus sabar. Karena ya itu tadi, distribusi si vaksin itu sangat masih lama karena Iya. enggak Dan mungkin jumlahnya juga masih belum terbatas. banyak. Iya, Iya. belum semuanya Iya. bisa divaksin segera mungkin, Iya. masih harus nunggu. Jadi sabar masih harus diperlukan. Iya betul. Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, itu artinya kita juga bisa menjaga orang lain. Iya. Kita Iya. menyayangi diri kita sendiri, kita juga menyayangi orang lain. Iya. Kan seperti itu ya. Iya. Ya, betul. Ya. Dan ini apa namanya Bu Liana, untuk
mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan Nyanyi lagi ya Bu Eli? menyanyikan satu lagu lagi nih. Iya. Iya, itu yang tadi Budian Yang bilang itu tentang Daud menari itu tadi loh Bu. Iya, iya, iya. bukan menari. Iya, sekali lagi Daud menari kan Iya, ya. iya. Iya. Yo, mari. Anak-anak boleh berdiri. Kita mau joget-joget. Ya. Kita Ya. mau nari seperti yang Daud lakukan Lakukan. melalui pujian pagi hari ini. Mari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.